Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Wisma Immanuel IRMC Fellowship Yogyakarta, berjumpa kembali di dalam channel pelayanan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan rasa yang sukacita buat saudara yang mendengarkan, dan bagi kami yang menyampaikan juga mendapat sukacita dari Allah, karena sejatinya Allah senantiasa memberikan kita kedamaian, keberkatan hari lepas hari. Situ saudara-saudara, kita patut bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain. Seperti halnya di Wisma Immanuel ini, saudara-saudara yang hadir pada saat ini, puji Tuhan, saudara dengan setia walaupun hujan saat ini di kota Yogyakarta, tapi saudara tetap datang menghadiri ibadah IRMC Fellowship. Ini sungguh luar biasa. Saya berharap saudara-saudara saya juga yang ada di seluruh Indonesia, baik Fellowship Bali, Fellowship Jakarta, juga kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan diberikan hati kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari tim IRMC, terutama melalui Bapak Peter BS. Di situ saudara-saudara, pekerjaan Tuhan ini memang perlu didukung. Seperti halnya Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membangun bait suci. Itu tentu ada maksud buat umat Israel pada saat itu, supaya mereka tertib, teratur, mengikuti pola dalam ibadah, juga mengikuti pola yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk memungut persembahan-persembahan yang khusus dan yang terdorong. Jadi bukan karena paksaan dan sebagainya, tapi karena terdorong hatinya. Jadi saya berharap saudara juga memiliki rasa yang menghususkan sesuatu yang spesial menghadap Tuhan, dan dengan kerelaan datang, baik yang di Jakarta, Fellowship Bali, maupun yang di pusat sini, yang di IRMC Yogyakarta di Wisma Immanuel ini. Saudara-saudara, maksud Tuhan memberikan perintahnya kepada Musa adalah untuk membangun bait suci, yang itu adalah gambaran untuk kita, orang-orang yang mencintai Tuhan. Dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. Kita akan baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, saudara-saudara, itulah bait Allah yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa kamulah bait Allah, kitalah bait Allah. Untuk membangun bait Allah, maka perlu teladan khusus dari Tuhan, perlu petunjuk khusus dari Tuhan. Seperti halnya Musa, masing-masing persembahan umat Israel itu himpun, ada emas, perak, kain lenan, kain warna merah, warna biru dan sebagainya, dipersembahkan untuk pembangunan bait suci. Ada juga kayu penaga, ada juga emas, perak dipersembahkan untuk pembangunan bait suci. Tentunya masing-masing itu mempunyai makna rohani yang berlaku untuk kehidupan sekarang ini. Saya berharap saudara-saudara juga menjadi bagian dari pembangunan bait suci itu. Saudara-saudara juga menjadi bagian dari pembangunan kesatuan tubuh Kristus. Masing-masing bergandengan tangan untuk terciptanya satu gereja yang kokoh, supaya Allah berdiam di dalam hidup kita masing-masing. Saat kita mengikuti petunjuk Allah dalam membangun bait suci, dalam mengelola bait suci yang adalah tubuh kita ini, maka Allah diam di antara kita. Oleh sebab itu pada ayatnya yang ke-18 dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri.
Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah yang menjadi bodoh supaya berhikmat. Artinya bahwa untuk pembangunan bait suci itu akal manusia terbatas. Oleh sebab itu, biarlah hendaklah kita seperti orang bodoh yang hanya mengandalkan hikmat dari Tuhan. Saya berharap saudara juga sama. Walaupun akal budi saudara, jabatan saudara, kedudukan saudara, daya intelektual saudara merasa bodoh di hadapan Tuhan, hanya petunjuk Tuhan, hanya perintah Tuhan yang dipatuhi. Pembangunan bait suci tidak akan terlaksana manakala dari diri kita masih mengandalkan ego, kepintaran kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dalam Keluaran 26 ayat 15 sampai dengan 30. Kita akan berbicara mengenai papan-papan jenang, yaitu pagar di kemah suci itu adalah mengandung pengertian yang dalam untuk kita. Coba kita akan baca dalam Keluaran pasal 26 Keluaran pasal 26 ayatnya yang ke 15 sampai dengan 30. Mari. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ya, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Terus tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 12 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Cukup dulu. Nah, di situ dikatakan di ayatnya yang ke-15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disenggang satu sama yang lain. Artinya begini ya, papan-papan itu menunjuk pada anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus sejak kedatangannya yang pertama di bumi, dan mereka membentuk ruang suci dan ruang maha suci. Jadi orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang menjadi kesatuan dalam tubuh Kristus adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam daging, ya, kayu papan-papan itu dengan kayu penaga. Kayu penaga itu artinya adalah daging. Orang-orang yang tadinya hidup dalam daging tapi mau dipersatukan, dipersekutukan dengan ketebusan perak itu, ketebusan darah Kristus, penebusan oleh Yesus Kristus, maka ia yang layak menjadi anggota kesatuan tubuh Kristus, menjadi papan-papan jenang. Nah, papan-papan jenang ini tidak berdiri sendiri. Dia juga harus ada papan lintang yang mengikat, ada sengkang yang mengikat antara satu dengan yang lain. Mau dipersatukan, itu ciri orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bait suci. Itu orang-orang yang mau dipersatukan, orang-orang yang mau menghargai satu dengan yang lain, hanya memandang ketebusan Yesus Kristus yang tadinya tidak layak menjadi papan-papan jenang. Artinya untuk menjadi pembangunan tubuh Kristus, untuk menjadi kesatuan dalam kemah suci itu diperlukan orang-orang yang memang mau bersehati, bersekutu, bergandengan tangan, bahu-membahu, menjaga supaya ajaran itu tetap murni. Ajaran-ajaran dari luar tidak gampang masuk ke dalam kemah suci. Artinya benar-benar mereka yang berada di garda terdepan untuk melindungi supaya kemurnian firman Tuhan itu tetap terjaga. Maka papan-papan jenang itu juga harus mengalami proses untuk bisa dipakai dalam pagar kemah suci itu.
Untuk menjadi sebuah papan tentu tidak segampang itu, butuh proses. Dari tanaman pohon yang tinggi ditebang, habis itu dikuliti, habis itu dipotong-potong sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan patronnya yang Tuhan berikan, harus diperhalus lagi. Kayu yang tadinya kasar diperhalus menjadi layak untuk menjadi masuk dalam kesatuan tubuh Kristus dalam pembangunan kemah suci itu. Jadi saya berharap saudara dan saya juga termasuk orang-orang yang mau diproses. Seperti papan-papan jenang itu mau diproses, mau dipersekutukan, mau dipersatukan. Tidak ego masing-masing, tapi mau mengesampingkan ego demi pekerjaan Tuhan, demi terbentuknya kemah suci. Omong kosong. Saudara berkata bahwa saya mencintai Tuhan, saya mencintai Allah, tetapi saudara tidak mau dipersatukan satu dengan lain. Tentu Tuhan punya patokan, punya patron, siapa saja, kayu apa saja yang bisa dipersatukan, yang dipakai untuk pembangunan bait suci. Itu kayu bernaga yang melalui proses tebang, dikuliti, dipotong-potong, diperhalus. Kita sering menyadari, saudara-saudara, saya dan saudaramu, saya rasa pernah mengalami masa lalu yang buruk, mempunyai hati yang keras, tidak mau dengar-dengaran, menganggap dirinya paling benar. Tapi setelah Tuhan proses setahap demi setahap, kita akan memahami bahwa maksud tujuan Tuhan memproses kita adalah supaya kita menjadi bangunan tabernakel yang kokoh, bangunan tabernakel yang tahan segala terpaan angin dari luar, bangunan yang kokoh, yang berlandaskan ketebus tembaga, yang berlandaskan karena mau dosanya dihancurkan, menjadi dilepaskan, ditebus dengan perak, dipersatukan dengan perak, dengan sengkang-sengkangnya itu. Itulah orang-orang yang dipakai dalam pembangunan bait suci. Oleh sebab itu, sekarang kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk bersekutu, untuk bersatu, menjadi sidang mempelai Tuhan. Orang-orang yang dipakai dalam pembangunan kesatuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang memiliki kerelaan karena terdorong hatinya, bukan karena paksaan saudara datang ke gereja, saudara mempersembahkan harta saudara, tetapi semata-mata karena saudara mengasihi Tuhan, mengasihi kegerakan, mengasihi pekerjaan Tuhan, supaya bisa tersebar lebih, menjangkau banyak jiwa. Saudara-saudaraku yang ada di Wisma Immanuel, IRMC Yogyakarta ini, dan saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yang mengikuti IRMC melalui channel YouTube. Damai sejahtera buat saudara. Dan saya berharap saudara termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Tidak pandang saudara dari suku apa, dari ras apa, yang penting hati saudara tertambat pada Yesus Kristus. Seperti papan-papan jenang, untuk menjadi papan jenang yang layak memagari kemah suci adalah kayu penaga yang mengalami proses yang luar biasa. Saudara mungkin pernah mengalami proses yang berat, merasa tidak diorangkan, merasa tidak dianggap. Tapi percayalah, itu bagian proses saudara. Proses yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Saya mengalami proses dengan solusi yang berbeda dari Tuhan. Saudara juga mengalami proses dengan solusi yang berbeda dari Tuhan. Tetapi bukan Tuhan berarti pilih kasih, tetapi karena Tuhan tahu kadar kita masing-masing. Ya, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara
Tuhan berkenan masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, maka saudara juga harus rela menanggalkan ego saudara, menyatukan hidup saudara dalam kasih Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami proses, jadi berarti saudara sedang diuji sama Tuhan. Sejauh mana kelayakan saudara masuk dalam pembangunan bait suci, atau sejauh mana kelayakan saudara masuk dalam kegerakan menjangkau bangsa Israel, baik Israel secara jasmani maupun Israel secara rohani. Banyak juga Israel di akhir zaman ini mengaku mengerti firman, mengaku sudah lebih pandai dengan yang lain, sehingga meremehkan yang lain. Oleh sebab itu, kemah suci dipagari oleh papan-papan jenang. Supaya apa? Supaya ada benteng dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka orang-orang yang rela menjadi papan jenang adalah orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dia tidak gampang digoyahkan dengan ajaran yang menyesatkan. Dia tidak gampang digoncangkan dengan iming-iming keberkatan tapi sesungguhnya menyesatkan. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus saudara, melayakkan saudara untuk menjadi bait suci yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dari beberapa hari ini kita sering mendengar kabar yang tidak mengenakan kita. Gejolak di sana sini, permasalahan timbul karena hal sepele membuahkan nyawa melayang. Itu semua terjadi mewarnai, memproses kekristenan kita, keimanan kita, sejauh mana kita berkhidmat kepada Tuhan, sejauh mana hubungan kita pada Tuhan. Kita dipertontonkan satu gambaran yang nyata, sebab akibat kalau kita meninggalkan Tuhan. Mulut kita berkata, saya percaya Tuhan, tapi hati kita seringkali menjauh dari Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ingatlah, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, maka selayaknya yang berdiam, yang berkuasa adalah Roh Allah. Tetapi kenapa kok kejadian demi kejadian bisa terjadi dengan hal-hal sepele? Oleh sebab itu adalah supaya kita lebih bijaksana, supaya kita lebih introspeksi diri. Seperti halnya di kemah suci itu, di halaman itu ada benda namanya bejana pembasuhan yang dibuat dari kaca-kaca, cermin-cermin dari perempuan-perempuan. Artinya apa? Supaya kita dapat melihat, mengaca diri dari kejadian demi kejadian, sebab akibat. Apakah orang yang menghadapi masalah itu bisa disebut sebagai hukuman? Apakah orang yang mengalami masalah itu juga disebut sebagai kutukan dari Tuhan? Tidak. Masalah boleh datang, ujian boleh datang, tetapi bagi anak-anak Tuhan itulah hal positif. Karena untuk menguji, layakkah engkau menjadi papan-papan jenang, menjadi pagar dari kemah suci itu, supaya begitu pagar jadi, maka amanlah yang ada di dalamnya. Anak-anak Tuhan yang ditebus oleh Allah, oleh darah Kristus, itulah orang-orang yang dipakai dalam pembangunan bait suci. Saudara, seringkali mungkin mengalami beban berat. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Intinya adalah introspeksi diri. Tuhan tidak pernah memberikan hal buruk kepada kita.
buruk atau tidak adalah interpretasi otak kita, pikiran kita. Tetapi kalau hidup kita sebagai bait Allah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka segala pikiran kita selalu positif terhadap Tuhan. Kenapa? Karena yang bertata di dalam tubuh bait Allah ini adalah Roh Kudus. Yesus Kristus sebagai imam besarnya menghubungkan langsung dengan Bapa. Kita berdoa langsung berhubungan dengan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhitungkan langkah saudara untuk datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Atau saudara yang saat ini mengikuti channel IRMC, Tuhan juga memperhatikan jerih payah saudara demi terciptanya satu kesatuan tubuh Kristus. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dari Wisma Immanuel ini, ibadah IRMC pusat diadakan, doa terdengar, mengalun untuk saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, Fellowship Jakarta, Fellowship Bali, atau fellowship manapun yang sedang mulai dibentuk. Karena kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan menjadi bait Allah yang kudus, menjadi mempelai. Perintah Tuhan kepada Musa jelas, pungutlah dari mereka yang rela dan terdorong hatinya. Jika saudara sedang berdoa, merenungkan firman Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada hati saudara berkata, Yohanes, kupanggil engkau untuk melayani sesuai dengan kemampuanmu. Apa kau siap? Maka kita akan kata, siap ya Tuhan. Saya akan melayani sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan buat saya. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar. Melayani Tuhan bisa dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembangkan. Saudara yang profesi sebagai dokter, biarlah dokter yang dipakai oleh Tuhan. Melalui tangan-tanganmu, melalui otak dan kecerdasanmu, banyak jiwa diselamatkan dari sakitnya karena Tuhan turut campur tangan dalam setiap pekerjaanmu. Itulah iman dan perbuatan. Jangan bermimpi uang datang dari langit belak di depan kita 100 juta atau 200 juta kalau Anda tidak bergerak. Tapi saya sudah beriman, saya sudah berdoa betul. Orang lapar butuh nasi, bukan doa. Doa tanpa perbuatan juga, itu juga mati. Ibarat iman tanpa perbuatan, itu juga mati. Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah beriman. Saya diam saja di rumah juga nanti berkat turun. Tidak. Gali potensimu, baik untuk melayani Tuhan ataupun menggenapi firman Tuhan dalam bentuk apapun. Jadilah saudara anak-anak Tuhan yang ditebus menjadi papan-papan jenang untuk kesatuan erat yang ditebus dengan perak di dalam Keluaran tadi. Jadi gak gampang goyah. Kenapa? Ditebus, ikatannya adalah ketebusan darah Kristus yang rela dosanya dilepaskan beralasan tembaga. Artinya sudah dihukum habis, sudah dibereskan, dikubur menjadi alas kaki kayu penagih itu papan jenang itu, lalu dikaitkan dengan papan lintang dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, artinya menghargai korban Kristus. Itulah orang-orang yang dipakai dalam pembangunan bait suci. Amin saudara. Akhirnya firman Tuhan ini mengingatkan kita, terutama saudara yang mengikuti ibadah onset di Wisma Immanuel Yogyakarta, atau saudara yang mengikuti IRMC Fellowship
melalui channel YouTube. Biarlah dengan kerendahan hati saudara mendengarkan firman Tuhan itu. Biarpun firman Tuhan disampaikan dengan sederhana, tapi kalau hatimu tulus kudus di hadapan Tuhan, maka menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan saudara. Dan saya sampaikan untuk saudaraku yang ada di Jogja, ibadah tetap seperti biasa hari Minggu pukul 15. Jadi ibadah IRMC Fellowship di Wisma Immanuel Yogyakarta itu hari Minggu pukul 15, dan tiap minggu pertama kita disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saudara-saudaraku yang wilayah Jogja dan sekitarnya, mari datang ibadah onsite ya di Wisma Immanuel. Jadi nanti bisa hubungin Pak Pastor Peter untuk lebih jelasnya ya. Jadi kami siap melayani saudara dengan kasih Tuhan, menyambut saudara dengan satu pengajaran, dengan satu iman, karena kita rindu untuk menjadi bait suci yang kuat, tidak tergoyahkan karena iman kita dengan perbuatan. Amin. Maju, bukan maju, menang, bukan menang, karena janji-Mu Tuhan, kulakukan semuanya sampai pada kesempurnaan.